Dan saya Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih Wiradiningrat bangga berjuang dengan seorang pemimpin besar, seorang pemimpin hebat, seorang pemimpin yang mempunyai genetik darah keturunan seorang pejuang yang tanpa kenal lelah, tanpa pernah kenal menyerah. Seorang pejuang hebat di masa silam yaitu Kiai Abbas dengan seluruh pejuang di Laskar 10 November Perjuangan Hari Pahlawan 1945. Dan pada hari ini Gus Abbas membuktikan sebagai pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin revolusi, pemimpin perjuangan, sebagai salah satu tokoh terdepan di dalam perjuangan di Nusantara ini. Berikutnya, Gus Abbas Buntet juga memberikan warning kepada semua pihak, termasuk kepada saya sekalipun. Seandainya saya berkhianat dan berpaling dari perjuangan ini, Gus Abbas Buntet siap untuk sendirian, seorang diri dan sebagai orang terakhir yang akan berjuang untuk melakukan perlawanan dengan seluruh tumpah darah jiwa raganya, bahkan rela untuk berdarah-darah di medan perang. Itu pesan dari beliau. Siapapun seandainya ingin berkhianat dalam perjuangan ini, pasti dia akan dihapuskan, akan malu dengan seluruh keturunannya di dalam perjuangan di bumi Nusantara tercinta Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setelah akhir, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu semua dalam keadaan sehat, kurang satu apa rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kita telah simak tadi bagaimana Kanjeng Raden Tumenggung Wiradiningrat Gus Fakih menceritakan perjuangan BWLS, merasa berbangga dengan keberhasilannya. Dan Kiai Fakih komunikasi dengan Gus Abbas, bahkan Gus Abbas berultimatum, siapa yang berkhianat akan tersingkir, tenggelam. Dan Gus Abbas akan berjuang sendiri seandainya mereka semuanya berkhianat. Perjuangan itu akan saya jual murah, walaupun 1000 triliun pun saya tidak akan mundur untuk tetap berjuang menjaga marwah ajaran Wali Songo, kesucian darah Rasulullah, dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Sekali lagi lah mohon maaf yang garing mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pihak, termasuk kepada saya sekalipun, seandainya saya berkhianat dan berpaling dari perjuangan ini, Gus Abbas Buntet siap untuk sendirian, seorang diri dan sebagai orang terakhir yang akan berjuang untuk melakukan perlawanan dengan seluruh tumpah darah jiwa raganya, bahkan rela untuk berdarah-darah di medan perang. Itu pesan dari beliau. Siapapun seandainya ingin berkhianat dalam perjuangan ini, pasti dia akan dihapuskan, akan malu dengan seluruh keturunannya di dalam perjuangan di bumi Nusantara tercinta Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Harga diri daripada bangsa dan rakyat ini tidak bisa, saya tidak akan saya jual murah dengan harga walaupun 1000 triliun. Setuju, setuju. Amin. Setuju. Itu tolong sampaikan pada kita, tolong sampaikan pada siapapun. Amin. Saya Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih Wiradiningrat di dini hari tanggal 29 Juli 2025 ini jam 2 pagi. Dengan ini saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan strategis, bahwa menyikapi perkembangan terakhir, terkini, terfaktual yang terjadi di bumi Nusantara, terutama terkait masalah polemik nasab, terkait mengenai masalah benturan di Pemalang, di mana PWI Laskar Sabilillah, saya bangga akan keberanian panjenengan semua dan kita menang 3-0. Kenapa saya katakan menang 3-0? Karena yang pertama, Pak Rizik Syihab telah masuk di dalam sebuah jebakan Batman, bahwa dia hadir
di kandang, salah satu kandang yang paling kuat di Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang kedua, bahwa di dalam forum tersebut, di dalam katanya pengajian, ternyata forum provokasi tersebut, ternyata di situ PWI Laskar Sabilillah telah berkumpul banyak sekali manusia, dan kemudian mereka melakukan negosiasi damai, dan pada akhirnya tampaklah sifat asli dari FPI, entah apa itu Front Pembela Islam atau Front Persaudaraan Islam, apalah namanya, yang jelas ya tokohnya itu aja. Ternyata mereka melakukan kekerasan, membawa kelewang, membawa celurit dan lain sebagainya, sehingga tampaklah siapa yang sebenarnya anarkis, dan selama ini rekam jejaknya memang menjadi musuh negara dan musuh masyarakat, musuh Pancasila, pendukung radikalis, dan gerakan-gerakan yang sangat meresahkan masyarakat lainnya. Yang ketiga, ini yang paling penting, pada akhirnya Pak Rizik Syihab dengan gerombolannya, gerombolan pengacau dan provokator itu kabur dari Banyumas Raya. Setelah dari Pemalang rencananya mau ke Banyumas, mau ke Cilacap, tidak jadi, kabur. Artinya PWI Laskar Sabilillah menang telak 3-0, menang telak 3-0, menang telak 3-0. Dan ini prestasi yang luar biasa, menjadi dambaan masyarakat. PWI Laskar Sabilillah adalah gelora hati nurani masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, bahwa petentang-petentengnya, arogansinya kelompok radikalis FPI ternyata mendapatkan lawan antitesanya. Masyarakat mulai bergerak, mulai berduyun-duyun, mulai bergelora di semua level perjuangan termasuk medsos, hingga pada akhirnya di Pemalang membuktikan bahwa siapa yang macam-macam di negeri tercinta Nusantara pasti akan dilawan oleh singa-singa Nusantara. Yang berikutnya akan saya sampaikan bahwa tidak ada pengkhianat di dalam perjuangan ini. Bahkan seandainya semuanya akan berkhianat, maka instruksi dari Panglima tertinggi PWI Laskar Sabilillah Kiai Haji Abbas Pilih Yahya atau Gus Abbas Buntet, jelas kata-katanya nanti bisa didengarkan bersama. Setuju. Kebangsaan dan kenegaraan tanah air dan leluhur sejarahnya dan tanah airnya, ya tanah air dan harga diri daripada bangsa dan rakyat ini tidak bisa, saya tidak akan saya jual murah dengan harga walaupun 1.000 triliun. Setuju, setuju, amin. Setuju. Itu tolong sampaikan pada kita, tolong sampaikan pada siapapun. Amin. Tolong sampaikan. Silakan kalian tumbang, silakan kalian mundur. Amin. Dan seorang Abbas tidak akan mundur walaupun 1 jengkal. Amin. PWI harus berjaya dimanapun. Setuju. Setuju Kiai. Tidak akan ada yang mampu menghentikan saya kecuali Allah dan Rasulnya. Amin. Setuju Kiai. Sepakat. Saya bangga dan saya terharu. Saya gembira Kiai. Tolong katakan ya, tolong sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Yang mau mundur silakan. Saya akan berjuang sendirian. Oke, terima kasih Kiai. Berarti, berarti tidak benar Kiai ya, panjenengan telepon. Tidak benar. Oke, oke, baik, terima kasih. Bangga saya Kiai. Tolong Gus, tolong sampaikan. Jangan mudah dituduhkan, walaupun dunia seisinya. Karena kita punya kalimat la ilaha illallah yang lambang tauhid yang diajarkan kepada leluhur, dan ejawantanya adalah membela negara, membela rakyat, membela kebenaran la ilaha illallah. Itu khairum minat dunia wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jangan tukar semua itu dengan dunia. Setuju Kiai, terima kasih banyak. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan, silakan kalian mundur. Ada seorang Abbas tidak akan mundur. Setuju. Baik, terima kasih Kiai, terima kasih Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Dan saya Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih Wiradiningrat bangga berjuang dengan seorang pemimpin besar, seorang pemimpin hebat, seorang pemimpin yang mempunyai genetik darah keturunan seorang pejuang yang tanpa kenal lelah, tanpa pernah kenal menyerah.
seorang pejuang hebat di masa silam, yaitu Kiai Abbas dengan seluruh pejuang di Laskar 10 November Perjuangan Hari Pahlawan 1945. Dan pada hari ini Gus Abbas membuktikan sebagai pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin revolusi, pemimpin perjuangan, sebagai salah satu tokoh terdepan di dalam perjuangan di Nusantara ini. Berikutnya, Gus Abbas Buntet juga memberikan warning kepada semua pihak, termasuk kepada saya sekalipun. Seandainya saya berkhianat dan berpaling dari perjuangan ini, Gus Abbas Buntet siap untuk sendirian, seorang diri dan sebagai orang terakhir yang akan berjuang untuk melakukan perlawanan dengan seluruh tumpah darah jiwa raganya, bahkan rela untuk berdarah-darah di medan perang. Itu pesan dari beliau. Siapapun seandainya ingin berkhianat dalam perjuangan ini, pasti dia akan dihapuskan, akan malu dengan seluruh keturunannya di dalam perjuangan di bumi Nusantara tercinta Indonesia Raya. Terima kasih.